Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, seperti janji saya kemarin pas hari Ahad bahwa saya akan membuatkan tutorial tentang Microsoft Excel dari dasar ya. Mungkin materinya nggak beda jauh dengan yang kemarin, cuma ini lebih spesifik atau lebih detail. Tapi penjelasannya akan secara singkat ya, secara cepat gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen di channel YouTube saya. Yang pertama-tama, Excel itu merupakan bagian dari Microsoft Office. Dan apa itu Microsoft Office? Yaitu merupakan salah satu perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft Corporation. Yang punya tuh Pak Bill Gates namanya. Dan apa saja yang terdapat di Microsoft Office itu, yang diantaranya itu Microsoft Excel, OneNote, Outlook, Word, PowerPoint, Access dan sebagainya. Tapi yang umum kita tahu yaitu cuma yang umum yang dipakai ya gitu ya, itu Excel, Word sama PowerPoint. Excel itu untuk penghitungan tabel, Word itu untuk mengetik lah, dan PowerPoint itu untuk presentasi. Selanjutnya, Microsoft Excel sendiri itu merupakan perangkat lunak atau software ya, pengolah data bagian dari Microsoft Office dalam bentuk lembaran tabel yang tersebar atau spreadsheet. Seperti ini nih. Ini logonya, ini area kerjanya. Lembaran ini ya. Tuh. Lembaran tabel namanya. Ini kan tabel-tabel nih, kotak-kotak nih, itu namanya tabel. Oke ya. Fungsinya dari Microsoft Excel sendiri itu ya, pertama digunakan untuk mengolah berbagai jenis atau tipe data, misalnya data nilai pelajaran siswa yang berarti jenis datanya numerik atau angka, data yang berupa teks juga, dan juga untuk rekapitulasi atau rekap pemakaian barang dalam bentuk angka dan teks. Dan juga Excel juga mampu melakukan perhitungan penjumlahan, perkalian, fungsi-fungsi logika, perhitungan rata-rata, bahkan sampai pembuatan grafik. Jadi lengkap ya di Excel itu ya. Mau ngitung bisa, mau data bisa, angka bisa. Selanjutnya ya, nah ini nih, seperti yang tadi yang saya utarakan tadi, ini contoh dari beberapa data yang fungsi dari Excel itu, nomor, angka, dan ini juga perkalian, penjumlahan dan sebagainya nih. Mungkin kalau yang ini udah biasa ya, ini juga. Tapi kalau yang ini mungkin masih awam ya. Jadi ini fungsi matematika, contohnya seperti ini. Ini kan ada dua tabel nih, 1 sampai 5 kan. Yang lajur ke kanan itu, yang ini plus, minus, kali, dan bagi. Untuk plus itu dengan simbol tambah, kalau minus atau dengan simbol min, kalau kali dengan simbol bintang, dan bagi dengan simbol garis miring. Contohnya begini nih, ini ada angka 1 sama 1 nih, 1 tambah 1 2, 1 kurang 1 0, 1 kali 1 1, 1 bagi 1 1 gitu. Nanti ini otomatis nih akan mengalir. Ini saya kasih contoh ya, sebentar. Nih, misalkan 2 kali 2 sama dengan berapa ya, gitu kan. Tentunya di sini nih, ini 2 ya, terus dikali. Nah, pertama dengan menuliskan sama dengan dulu, 2 kali 2 4 kan. Dari semua fungsi pertama dengan sama dengan dulu, misalkan 5 kali 2
5 kali 2 sama dengan 10. Gitu ya. Terus ini udah, ini maksud lah ya, sama sih ininya, sama apa caranya, sama dengan pertama dengan sama dengan, terus 2 kali 2 berapa gitu kan, itu angkanya yang mau dihitung. Nah kalau yang di bawah ini kan ada hasil atau sum summary, nilai tengah atau average, jumlah angka count number, nilai min dan nilai max. Hasil itu jadi angka 1 sampai 5 kalau dijumlahin semuanya jadinya 15. Hasil atau sum. Ini ada rumusnya sendiri nanti bagaimana cara menjumlahkan ini. Terus yang berikutnya itu nilai tengah average. Nah, di sini nilai tengahnya 1 sampai 5, nilai tengahnya angka 3. Nah, di sini ada rumusnya lagi. Jadi gini, misalkan angka banyak nih, nggak berurutan nih, 2, 5, sehingga pokoknya ada, misalkan ada 50 angka nih, kita mau nyari nilai tengahnya, tinggal di rumus aja gitu, terus langsung muncul. Nanti untuk penyesuaiannya nanti tersendiri nih ya, ini buat pengetahuan dulu aja. Terus jumlah angka artinya semua ada berapa angka, tabelnya ada berapa angka, ada 5 kan, ada 5. Nilai minimal dari ini kan 1, maksimal dari ini berapa, 5. Jadi ini fungsinya biasanya kalau di ini nilai-nilai kayak di siswa gitu kan, ada tuh siapa nilai yang paling besar, siapa yang paling kecil, siapa yang rata-rata, ini aslinya semua berapa, kayak gitu lah fungsinya, kayak gitu maksud ya. Nah kita memulai Microsoft Excel, maaf, dibaca sendiri lah ya, bisa lah, nggak perlu saya terangkan kayaknya sih, biar semua bisa lah ya. Nanti juga saya akan mencantumkan inilah ya, materi ini di deskripsi, jadi dibaca sendiri lah. Next. Nah pertama kita dengan lembar kerja Microsoft Excel, saya langsung ke ini aja, ke Excelnya aja biar teman-teman lebih paham ya. Nih yang pertama, yang ini saya terangkan dulu nih. Ini kan lembar kerja nih, ya kan? Lembar kerja. Nah ini lembar kerja Excel bukan XL. XL ntar kartu lagi. Saya minum dulu. Aus. Kayak nggak jelas deh, saya pegang aja deh. Nih yang pertama itu judul dari file itu sendiri. Oke. Terus toolbar itu artinya alat-alat yang utama gitu loh. Ada nanti ya saya tanggal apa ini toolbar, ini menu toolbar itu setiap toolbar ini dia mempunyai menu-menu tersendiri dan fungsinya juga macam-macam lah. Terus ini range atau fungsi, ini formula bar atau baris formula, ini kolom tuh yang ke sini nih, ke kanan tuh, atau apa ya, horizontal ya, itu kolom. Kalau yang ke bawah ini ya, atau vertikal itu apa, yang ke bawah lah pokoknya, itu row atau baris. Nah terus ini yang di tengah-tengah ini namanya sel aktif. Jadi misalkan kita klik di sini nih, misalkan kan ini nih angka 11, terus ini huruf I, di sini akan muncul nih I11. Nah terus yang kita ketik di sini muncul di sini nih. Nah oke. Nah selanjutnya yaitu ini nih, yang ada di paling kanan sama yang di bawah itu namanya scroll penggulung, naik turun atau nyamping kanan kiri. Nah, terus ini ada yang buat zoom juga, buat tampilan juga. Nah terus yang di sini namanya sheet itu artinya lembar kerja. Dalam satu judul itu bisa beberapa lembar kerja nih, biasanya sampai 100 berapa gitu. Tapi kebanyakan sih mumet sih ya, 1 sampai 5 berapa lah gitu ya, maksud kan. Maaf
Ya, oke ya. Ini namanya sheet. Ini sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kalau kamu kerja nih, misalkan teman-teman kerja di sini, ini bikin tabel nih sini nih. Dan gitu kan, terus sebelahnya bikin lagi apa gitu bisa. Jadi nggak perlu apa namanya, bikin judul lagi, bikin file lagi, ntar kebanyakan file jadi mumet ya. Maksud kan nih sheet 1, sheet 2, untuk nambahin sheet itu tinggal ini nih, insert. Nah udah kan muncul nih sheet selanjutnya. Nah kalau misalkan untuk mengubah nama dan sebagainya, atau mau menghapus sheet yang nggak kepake, tinggal klik kanan, klik. Nah ini ada insert, delete, rename, move or copy dan sebagainya. Insert untuk memasukkan sheet, delete untuk menghapus, rename untuk mengganti nama, move or copy ini artinya misalkan gini, sheet 1 itu mau di copy isinya nih, bisa pakai ini. Kalau untuk mau di cut juga bisa pakai ini ya. Oke, mari kita berlanjut ke toolbar yang ada di sini. Oh ya, kalau di sini nih, ini untuk ngecilin, ini untuk menutup ya. Kalau misalkan pengen cara cepetnya gitu. Yang pertama kita ke file, di toolbar file. Apa saja yang ada di toolbar file itu kita lihat. Nah, pertama tuh save itu untuk menyimpan. Jadi teman-teman misalkan kerja di Excel nih, terus biar nggak hilang kita save tuh. Nah terus ada lagi save as. Nah karena nanya, Mas itu kalau save sama save as bedanya apa? Oh gini, kalau save itu hanya untuk menyimpan file itu sendiri, tapi kalau save as itu menyimpan untuk file cadangan atau file yang lain gitu. Misalnya gini, misalkan mau di save as nih. Nah ini kan udah bahan ajaran nih, kamu tinggal ketik aja nih judulnya apa, bahan ajaran 1 apa 2 apa, ganti apalah gitu. Jadi filenya nanti ada 2 dengan isi yang sama tapi dengan judul yang berbeda ya. Ini terus selain untuk itu apa aja sih Mas gitu. Oh kalau sebenarnya save itu banyak ya fungsinya ya. Jadi gini nih, misalkan teman-teman mau di Excel tuh pengen kita jadikan PDF tuh, bisa di Excel juga bisa itu. Nah di sini nih, tinggal klik sini nih, save as type ya, tinggal ketik klik. Nah muncul nih, misalkan teman-teman Excel yang mau jadul 2003 misalkan, biar bisa dibuka di komputer yang jadul itu, tinggal ganti yang untuk Excel 2007 apa 2003 dan sebagainya. Terus kalau untuk PDF ini yang tadi saya bilang itu untuk apa namanya untuk berubah jadi format PDF. Oke ya. Terus yang di file itu ada open atau close. Open itu ya buka file lah, close untuk nutup file yang ada di situ. Info ya, ini infonya dari judul apa file yang ini, bahan ajaran ini apa gitu. Terus new untuk membuat yang baru. Print, nah print ini nanti ada materi khusus nih, karena lumayan harus tahu nih, emang harus tahu sih kalau namanya Excel itu kalau nggak di print out ya nggak ini, emang harus di print out. Nah nanti caranya di sini ada print macam-macam lah, saya terangin ini. Kayak kita lanjut ke home. Nah di home sendiri ini seperti yang tadi yang apa namanya lembar kerja yang pertama itu home itu. Nah di sini ada banyak beberapa menu toolbar yang memang harus dikuasai, karena hampir 80% memang di sini kerjanya nih ya. Yang pertama sebentar. Yang pertama yaitu cut. Tahu cut kan? Cut itu memotong. Ya kalau cut copy paste kayaknya sih teman-teman udah paham lah. Misalkan gini, kita ngetik nih Amade ya, terus kita mau cut nih, tinggal cut, terus
taruh di sini, kita paste, cepet. Nah, dia akan pindah. Tapi kalau kita copy, taruh di sini, di paste. Nah, dia akan mengcopy. Ya. Jadi, ini copy sama paste udah tahu bedanya ya. Terus selanjutnya yaitu yang sebelah kanan atau kelompok clipboard dan kelompok font. Font diantaranya itu yaitu pertama ya memang font sendiri. Font itu artinya bentuk-bentuk huruf. Nih. Nah, ini ada banyak nih font nih. Misalkan teman-teman kalau mau bikin apa yang fontnya berbeda, tinggal cari di situ di font ini ya. Di font ya. Terus ini font size artinya besar kecilnya huruf 8, 9, 10 dan sebagainya gitu ya. Tuh. Itu pasti akan berubah sendiri tuh. Ya. Terus sebelahnya itu increase font size atau gedein secara otomatis, nggak perlu pakai angka, tinggal klik. Nah, bisa untuk sini tinggal ini aja. Nah, kan gampang ya. Oke. Terus yang di bawahnya font itu ada huruf B yang tebal, itu bold, artinya itu membesarkan huruf, mengkandelkan, tebalkan huruf. Nih kan tuh. Sebelahnya itu untuk italic atau memiringkan huruf ya. Sebelahnya tuh underline untuk garis bawah. Terus sebelahnya itu, nah ini yang penting banget nih, yang kalau membuat tabel itu yang paling penting ini nih, namanya border. Border tuh kalau bahasa Indonesia tuh pagar. Misalkan gini, kita mau bikin tabel nih, segini ya. Nah, gimana sih cara biar ininya ada pagarnya, ada tabelnya ini semuanya? Nah, kita terangkan satu-satu nih. Border itu ada beberapa item, ada beberapa macam. Ada bottom border itu artinya paling bawah yang dianu. Nah, ini kan. Terus untuk border itu cuma atas saja. Terus left cuma kiri, right cuma kanan. No border artinya dihilangin tuh bordernya, nggak ada pagarnya itu. Nah, all border itu semuanya. Nah, kayak gini tuh. Jadi nanti kalau pas di print tuh ya ada kayak gini, ada pagar-pagarnya kayak gitu. Ya, maksud ya. All border, outside border. Nah, tick box border ini artinya menebalkan, tapi cuma kotak luarnya aja, pagar utama luar gitu lah. Tuh, kan beda. Ya. Ya ini macam-macam, tinggal inilah, tinggal di apa namanya, di kembangkan sendiri aja, coba-coba itu. Pokoknya kalau komputer itu kalau nggak banyak prakteknya mah susah. Nggak, komputer tuh bukan teori menurutku, harus praktek gitu. Teori itu untuk sebatas pengetahuan aja gitu ya. Terus sebelahnya itu ada time color ya, bukan color ya, nanti tim color. Time color artinya untuk memberi warna di kotak itu sendiri. Nah, itu kuning, hijau gitu ya. Set, misalkan cuma ngasih ini biar tampak berbeda, kasih kuning. Oke ya. Terus sebelahnya itu ada font color, time color artinya tulisannya itu bisa berubah warna, merah, pokoknya hitam otomatis ya, kuning, biru gitu. Apa ya? Oke kan? Oke. Sebentar. Nah, terus sebelahnya itu ada alignment artinya apa ya? Bukan di kamus lah. Misalkan nih ada angka nih 1, 2,
3 4 5, kita copy, paste, nah ini kan nggak ini nih, nggak apa ya, nggak keren lah gitu, masa nemplik di pojok bawah kan. Nah gimana caranya biar bisa di tengah nih, bisa center, bisa bagus nih. Oh, caranya gampang, kita fungsikan yang ada di sini nih, alignment. Nah, ya, alignment, kita blok mana yang mau di percantik. Misalkan ono baris satu nih, nah ini top alignment artinya itu ke atas. Nah ke atas kan, yang ini middle alignment ke tengah, ini ke bawah. Nah yang di bawahnya lagi ini untuk ke kiri, ke tengah, ke kanan. Nah gimana sih biar center? Kita di, oh ini berarti harusnya di tengah nih, di tengah. Kok masih di bawah? Oh, ke tengahin lagi, ke tengah, ke atas. Nah kan rapi jadinya. Dan ini bisa untuk angka dan huruf semuanya sama, fungsinya kayak gitu. Jadi semua ini kepake semua ini. Gimana sih biar bikin data yang rapi, data yang apa namanya, enggak acak-acakan kayak gitu lah. Kalau ini sih ada fungsinya nanti apa kayak tab ini, tabulator, tapi nggak usah lah. Nah sebelahnya ini ada dua nih, warp sama match and center. Apa itu fungsi warp? Nah gini, misalkan kita ngetik Amade Darussalam. Nah ini kan melewati kolom yang sebelahnya kan, ini kalau dipilih nggak bisa. Nah misalkan kita mau untuk gimana sih biar masuk ini apa namanya, kolomnya ini, itu pakai ini. Nah otomatis satu kolom ini dia masuk, cuma kolom itu nanti akan membesar gitu loh, membesar bener ya, membesar ke bawah kayak gitu lah. Gimana sih biar ini biar pas? Nah itu kita akalin dengan menarik kolom itu sendiri. Caranya ini kotak nih, kita yang mau tarik ini nih, mau ditarik kan, kita kursor, ini namanya kursor nih, ini kursor nih ya, yang saya gerakkan namanya kursor. Kita arahkan ke atas nih, sampai apa namanya, menjadi palang gitu loh, palang nih ini. Nah palang kita tarik nih, kita tekan shift tekan mouse kiri, tekan tapi jangan dilepas, tarik der. Nah kan dia akan ini. Nah ya sesuai saran dan kebutuhan lah tuh kan. Nah terus ini biar rapi gimana yang tadi ya, kita kembali yang tadi ini ya, maaf. Oke ya, ini oke. Terus apa sih fungsi merge and center? Merge itu artinya margin atau bukan margin ya, merger itu artinya menggabungkan, bergabung. Misalnya ada dua kotak nih, misalkan kita apa namanya nih, oh ini enggak, ini mau di apa namanya dilusurin kayak gini, tapi dengan tidak membesarkan ini juga bisa ya. Fungsi dari match and center itu sendiri yang tadi saya bilang itu artinya untuk menggabungkan antara kolom satu dan kolom sebelahnya. Contohnya gini, kita blok atau drag yang ada tulisannya itu
dan juga drag yang sebelah kanan juga, tapi dengan tidak melepas mouse. Nah gini sampai muncul apa namanya, kayak warna biru gitu ya kan, terlepas, jangan sampai di ini lepas ya, kita klik ini match. Nah otomatis kolom yang 1 dan 2 itu jadi satu kolom, itu namanya match and center, artinya digabung dan ditengahkan, match and center maksudnya. Terus ya nanti kalau ada pertanyaan tinggal ditulis di komen aja, nanti saya terangkan gitu. Terus selanjutnya itu number artinya itu nomor, artinya itu penomoran. Di sini banyak nih fungsinya tuh dari number itu sendiri. Kita buka coba yang pertama general. Nah di general itu sendiri itu banyak fungsi dari apa namanya, fungsi itu sendiri. Kalau yang general itu yang biasa lah, yang umum. Lagi number angka, currency itu kayak mata uang, accounting itu menghitung, short data, long data, time, presentasi dan sebagainya. Nanti fungsi-fungsi ini yang terangkan di season selanjutnya, pengetahuan itu. Kalau yang ini accounting itu nggak usah lah, puyang. Terus style juga banyak lah, salah yang juga jangan dipakai juga. Nah terus lagi sel itu ini penting juga nih, ini satu file yang penting. Fungsinya itu ada insert, delete, dan format. Insert itu artinya itu menambahkan, misalkan kita klik, nah itu ada insert sheet row, ada sheet column, artinya bisa untuk mensisipkan baris maupun kolom. Contohnya gini, 1, 2, 3, 4, 5 nih, kita mau menyisipkan satu baris di bawah angka 2. Kita tinggal klik angka 3, di kolom angka 3 kita klik insert row, otomatis dia akan muncul satu baris di atasnya angka 3 atau di bawah angka 2 gitu ya. Terus yang insert kolom itu misalkan di angka 1 ini nih, mau di angka tengah-tengah ini mensisipkan satu kolom di sebelah angka 1 ini, kita tinggal klik ini, kliknya terus insert kolom, yang sebelah kiri ya. Nah gitu ya, bisa kan, salah. Terus ada lagi nih format ini untuk memformat tabel itu sendiri. Misalkan gini, tabel ini mau dibikin formatnya lebih gede, bisa kan ada format row height dan juga column weight. Artinya row height itu tinggi kotak, kalau column weight itu lebar kotak. Misalkan kita row height-nya berapa misalkan, nah biasanya angka nih 30, misalnya mau diganti 40, nah otomatis akan melebar, akan memanjang. Terus untuk kolomnya misalkan mau dirubah, misalkan ingin 84,3 nih dikasih angka 10 misalkan, nah otomatis dia akan melebar menjadi ukuran 10. Oke, maksud. Terus sebelahnya lagi nih ada namanya AutoSum itu tadi yang saya bilang itu, yang membuat ngitung-ngitung, tapi ini secara otomatis, nggak usah pakai rumus-rumus itu. Ada ini yang secara otomatis udah otomatis sudah menghitung itu sendiri. Nih ada fill, ada clear, nggak usah lah ini. Nah terus ini AZ sort and filter itu artinya itu dia mengurutkan angka dari yang kecil ke besar maupun besar ke kecil. Misalkan 2, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Kita mau mengurutkan nih dari angka kecil ke besar, tinggal klik
Short small to large artinya dari kecil ke besar. Terus short large to smallest artinya dari besar ke kecil. Misalkan dari kecil ke besar nih. Nah, otomatis kan tengok deh. 1 2 3 4 sampai 6. Misalkan mau dibalik bisa dengan short large to smallest. Nah, otomatis oke ya. Oke. Nah, terus ini ada fin and select. Fin, replace, go to, dan sebagainya. Ini kalau fin itu untuk menemukan suatu kata maupun huruf. Misalkan kita ketik fin, mau ketik angka 6, fin next. Nah, dia pasti akan menunjukkan di kursornya itu angka 6. Nah, kalau misalkan mau merubah angka 6 itu menjadi angka 8, kita tinggal ketik di replace. Kita klik replace, ada kata mana nih, angka 6 nih, mau dirubah kemana, angka 8, kita ketik angka 8, fin next, close. Ini dia. Fin replace angka 8. Oh, ini maaf, replace all atau replace. Angka 6-nya mana tadi? Fin angka 6, fin next. Oke. Terus dirubah ke angka 8, replace. Oke, otomatis dirubah angka 8. Oke ya. Oke. Untuk home sudah selesai. Nanti yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Oke, selanjutnya dari menu toolbarnya itu insert. Nah, insert itu artinya mensisipkan. Di sini kita fungsi itu menyisipkan sesuatu yang di lembar kerja kita. Yang pertama kita kupas, yaitu kalau pivot dan table itu nggak usah sih. Table itu kan kita juga udah di table, ini udah di tab. Itu banyak kan kepakainya ini kalau di Microsoft Word. Itu table itu perlu hanya untuk membuat table di Word itu. Kalau di Excel nggak cara pakai sih. Nah, yang tadinya itu picture. Picture itu mensisipkan sebuah gambar di lembar kerja. Contohnya gini, kita klik picture, terus dia muncul nih. Kita tinggal cari gambar yang ada di mana, yang ada apa namanya? Yang ada misalkan ini nih, klik. Nah, otomatis gambar itu muncul. Dan di picture itu sendiri akan muncul beberapa pilihan option nih. Ada remove, correction, color, artistic, dan sebagainya. Itu benar ribet lah. Nanti aja, yang tahu dulu. Oke ya, hapus. Terus ada clip art. Clip art ini nggak usah lah. Kayak misalnya kayak kartun-kartun gitu. Kalau zamannya dulu tuh ada kayak art gitu. Nggak usah. Nah, ini shape tuh penting. Shape tuh menyisipkan bidang. Nah, kayak ini ada kotak, ada angka panah, ada lingkaran, ada macam-macam lah. Kita kebanyakan kepake tuh kayak ini. Soalnya kayak kita mau bikin arah-arah mau pas pengajian tuh kayak gini, misalkan tempat wuduan. Nah, kayak gitu, tinggal nggak usah gambar, tapi kita udah dikasih pilihan kayak gini. Nanti bisa diganti warnanya, bisa diganti ini, ganti karena ininya apa bisa semua. Terus teksnya apa gitu, macam-macam aplikasi. Nah, ini lebih spesifik lah. Ini nggak usah, ini screenshot yang dari biasanya di laptop ada tuh yang screenshot. Terus selanjutnya yaitu chart artinya itu membuat tabel. Nah, ini untuk tingkat lanjut lah. Nggak usah. Nah, ini teks ini jarang kepake juga sih. Ini jarang kepake. Lalu dulu mau kepake, sekarang jarang kepake. Nah, di sini ada simbol-simbol. Nah, ini kadang kita butuh simbol-simbol yang kita ngetik apa, misalkan ukuran tanah nih 13 meter persegi atau 14 meter persegi.
Kalau di keyboard kan tuh nggak ada tuh. Nah, kita cari di simbol. Nah, tuh. Ini angka 3. Insert. Nah. Oke. 100 meter persegi. Nah, kan akan muncul. Tuh. Ya. Nah, itu gunanya simbol. Banyak tuh. Persegi, ada kubik. Persegi yang 2 ya. Bukan 3 ya, maaf. Ya gitulah. 1/4, setengah dan sebagainya lah. Itu banyak pilihannya tuh. Kalau kayak huruf-huruf Uzbek tuh sini juga ada currency, won dan sebagainya ada sini. Oke ya. Oke ya. Terus toolbar selanjutnya itu page layout. Nah, page layout ini berhubungan dengan print, settingan print ya. Beberapa akan mungkin nanti ini dan print itu nanti akan saya jadikan satu materi untuk lanjutannya lah ya. Pengetahuan aja nih, ada margin itu mengatur rata kanan rata kiri atas bawah lah kalau di printnya itu. Orientation tuh untuk tegak lurus atau menyamping, portrait dan landscape. Size itu untuk ukuran kertasnya. Nah, yang print area ini yang paling penting nih. Apa sih guna print area itu? Nah, print area itu misalkan gini ya, misalkan teman-teman mau ngeprint ini tok nih kan, kalau misalkan nggak di print area itu akan yang di print akan semuanya ini yang ada objeknya pasti akan ke print. Nah, caranya gimana sih? Nah, klik dari sini, di drag itu artinya diklik, ditarik tapi jangan dilepas, pakai mouse kiri. Nah, kalau udah sampai lepas tapi jangan diklik, kita klik print area. Nah, set print area, cedet. Nah, otomatis dia akan muncul kayak putus-putus nih. Nah, itu namanya print area. Jadi yang akan kita print yaitu yang di dalamnya kotak putus-putus ini. Gimana cara lihatnya? Kita lihatnya di file, terus di print. Nah, otomatis akan muncul nih. Ini yang kita print ini. Nah, untuk settingan nanti di print biar lurus, tangahan sebagainya nanti di sini. Nanti akan saya jelaskan di session selanjutnya. Oke. Tuh, teman saya udah ngantuk kayaknya tuh. Oke. Kalau untuk formula, data review dan sebagainya itu nantilah. Itu aja sebelah itu dulu. Nanti pekan depan lah, nanti akan saya terangkan lebih detail tentang tadi page layout dan print, dan juga shortcut yang ada di Excel. Soalnya itu biasanya pakainya pakai klik kanan itu. Ini senjata utamanya Excel di sini nih. Klik kanan ini. Sini muncul semua nih. Jadi semua yang di sini muncul. Ya ada beberapa yang enggak sih. Gitu. Oke ya. Siap. Ya udah, kita aja dulu pertemuan kita. Nanti saya akan upload di channel YouTube. Ini teman-teman yang mau bertanya silakan. Nah, nanti kalau sudah ada 1-2 kali pertemuan, nanti saya akan beri tugas biar teman-teman bisa nggak cuma teori tapi prakteknya yang di utamakan ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.